Tanggal 13 Februari 1968 menandai lahirnya Fraksi Karya Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kelahiran Fraksi Karya Pembangunan berlangsung dalam konteks konsolidasi nasional setelah pergolakan politik pertengahan dekade 60-an, ketika bangsa Indonesia membutuhkan stabilitas, ketertiban, dan arah pembangunan yang jelas. Fraksi Karya Pembangunan dibentuk sebagai representasi golongan karya, sebuah konsep politik yang menempatkan unsur-unsur fungsional masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan negara. Berbeda dari partai politik ideologis, Fraksi Karya Pembangunan mengedepankan pendekatan teknokratis, rasional, dan berorientasi pada pembangunan. Sejak pemilihan umum 1971, Fraksi Karya Pembangunan tampil sebagai kekuatan utama di DPR RI. Fraksi ini memainkan peran sentral dalam mengawal agenda pembangunan nasional melalui dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Dalam kerangka Orde Baru, Fraksi Karya Pembangunan berfungsi sebagai penopang utama stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan, dengan keyakinan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial hanya dapat diwujudkan dalam kondisi nasional yang stabil dan terkendali. Gelombang reformasi 1998 membawa perubahan mendasar dalam sistem politik Indonesia. Dalam konteks perubahan tersebut, Fraksi Karya Pembangunan mengalami transformasi fundamental. Pada DPR RI hasil pemilihan umum 1999, fraksi ini secara resmi bertransformasi menjadi fraksi Partai Golongan Karya. Masa awal reformasi merupakan periode yang penuh tantangan. Dalam situasi tersebut, fraksi Partai Golkar di DPR RI tampil sebagai garda terdepan dalam mempertahankan eksistensi Partai Golkar. Melalui forum-forum parlemen dan perdebatan publik, fraksi Partai Golkar memperjuangkan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam periode DPR RI 2024-2029, fraksi Partai Golkar melakukan revolusi dalam pendekatan komunikasi politik dan keterbukaan parlemen dengan mendekatkan diri secara terbuka kepada generasi muda, kelompok Gen Z, organisasi masyarakat sipil, LSM, serta seluruh lapisan masyarakat. Dalam fungsi legislasi, fraksi Partai Golkar DPR RI berperan aktif mengawal pembentukan undang-undang strategis. Dalam fungsi anggaran dan pengawasan, fraksi Partai Golkar menjalankan tugas konstitusional DPR RI. Di atas seluruh fungsi tersebut, fraksi Partai Golkar DPR RI tetap menempatkan aspirasi rakyat sebagai dasar perjuangan. Sejak 13 Februari 1968, fraksi Partai Golkar telah menorehkan perjalanan panjang pengabdian di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selamat hari ulang tahun fraksi Partai Golkar DPR RI yang ke-58. Semoga di ulang tahun yang ke-58 ini kita bisa menjadikan fraksi Partai Golkar menjadi etalase yang indah di mana rakyat bisa menilai perjuangan Partai Golkar melalui fraksinya mendapatkan mandat dari rakyat harus kita pergunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. Harapan saya, fraksi Partai Golkar DPR RI terus konsisten menghadirkan karya nyata untuk semua melalui kerja kolektif yang rasional, berintegritas, dan berpihak pada rakyat. Mari kita jaga marwah DPR RI dan kepercayaan publik dengan kerja yang tenang, disiplin, dan bertanggung jawab. Semoga fraksi Partai Golkar terus menjadi kekuatan politik yang solid, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Selamat ulang tahun ke-58 fraksi Partai Golkar DPR RI, karya nyata untuk semua.